Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad afdhalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadza ila yaumin nahdati waddin. Ashabal fadilah, hadratil ulama wal masyayikh wal asatid, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah al mu'tabarah, hadratil mustasyarin, hadratil as-sa'is syuriyah, para pejabat pemerintah yang mewakili Pak Bupati, Pak Camat, dari TNI Polri, dari KUA, Kemenag, tokoh masyarakat, Ketua FKUB, sadati wa sayyidati, anisati, ashabi wa jumalai, abnai wa banati, ayyul hudur, para santri, para wali santri yang berbahagia. Alhamdulillah, melihat keadaan pesantren seperti ini, saya bangga bersyukur karena pesantren merupakan al-hisnul hasin, benteng yang kokoh di ta'alimil islamiyah, membabadi Islam, prinsip-prinsip agama Islam, ilmu keislaman adanya di pesantren. Yang berjasa besar mensyiarkan, memajukan, membangun kebesaran agama Islam, para ulama, para a'immah, para kiai. Nyun sewu, bukan besarnya Islam bukan dengan demonstrasi, enggak. Bukan dengan takbir, enggak. Bukan dengan sholat Jumat di Monas, enggak. Setelah sholat di Monas apa? Kemajuan Islam apa? Enggak ada. Yang memajukan agama Islam adalah ilmul ulama wa karamatil aulia. Paham betul? Nah, maaf, dalam tidak bisa bahasa Jawa yang halus karena asli saya orang Cirebon. Padahal di Kediri 4 tahun, di Kerapyak Jogja 4 tahun. Tapi kalau bahasa Jawa masih kasar. Orang yang pertama kali berjasa besar membangun ilmu Islam, para ulama. Yang mewarisi ilmu dari para sahabat dari Rasulullah SAW. Hanya waktu zaman Rasulullah, zaman sahabat belum merupakan ilmu. Belum menjadi teori, baru prakteknya. Teorinya belum ada. Contoh, zaman Rasulullah, zaman sahabat, Quran ditulis dengan tulisan Arab yang tidak sempurna. Tulisan Quran bukan sempurna, tapi sahabat bisa baca. Tidak ada titik, ba, ta, sa, nun, ya, podo. Jim, ha, kho sama, dal, dal sama, ro, zai sama, sin, shin nggak ada bedanya, sodod sama. Tapi sahabat saged baca. Setelah para sahabat, umat Islam kesulitan baca Quran. Ora ono bedane, ba, ta, nun, ya. Maka ada seorang ulama berjasa besar. Namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Sinten? Yang keras. Mumpung ketemu. Sinten? Umurnya masih 6, kalau tua nih.
tahun 59 Hijriah. Tahun 59 Hijriah menggagas wad'un nuqat 'alal huruf, bikin titik untuk membedakan huruf satu dengan yang lain. Siapa namanya? Awas jangan lupa ini. Tahun minten 59 Hijriah. Ba titik siji ngisor, ta titik 2 di atas, ta titik 3 di atas, jim titik 1 di tengah, ha non titik, kho titik 1 di atas. Baru umat Islam merasa mudah membaca Al-Quran. Wis ono titik masih banyak orang Islam, umat Islam kesulitan masih baca Al-Quran. Masih kesulitan. Semakin berkembang agama Islam ke Persia, ke Afrika, ke perbatasan Romawi, Turki. Maka ada ulama besar, berjasa besar, yaitu menggagas harokat, syakl. Fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, syiddah, sukun. Namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Siapa? Wafat tahun 180 Hijriah. Jadi 180 baru ada harokat. Sebelumnya nggak ada harokat. Sudah ada titik, sudah ada harokat. Orang Banyumas, Kebumen, baca Quran masih alhamdulillah ngalamin. Kalau manggil saya Kiai Sangit ngakil, Masya Allah. Gitu. Harusnya wal jamaah. Artinya apa? Keluarnya suara dari tenggorokan, mengucapkan huruf salah, keliru. Makhraj. Artinya apa? Keluarnya suara, makhraj. Maka ada ulama besar menggagas ilmu tajwid di tilawatil Quran. Ilmu tajwid. Siapa itu orangnya? Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Sinten? Wafat tahun 224 Hijriah. 224 baru ada ilmu tajwid. Rasulullah sudah wafat 200 tahun. Baru ada ilmu tajwid. Baru ada istilah terminologi idhar, idgham, ikhfa, iklab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halak, huruf mad. Sebelumnya nggak ada itu. Jadi seandainya sahabat Abu Bakar bangun dari kuburan ditanyain, ngerti nggak idhar, idgham? Nggak ngerti itu. Sayyidina Umar tanyain, ngerti nggak idgham, idhar, ikhfa, iklab? Nggak ngerti itu. Baru ada ilmu tajwid setelah Rasulullah wafat 200, kurang lebih 200 tahun. Lebih dari 200 tahun. Maka yang paling berjasa besar membangun peradaban Islam, kemajuan Islam, para ulama. Coba kalau nggak ada titik sampai sekarang, nggak ada ilmu tajwid sampai sekarang, nggak ada harokat sampai hari ini. Jenengan sakit maca Quran? Buat sakit. Sekarang sudah enak, sudah mudah, tinggal kita rajin membaca. Rajin buatan. Allah paling kulhu falak nas paling. Al-Fatihah, Al-Flammi, ayat kursi lah, tahlilan. Ada lagi tahun 99 Hijriah. Zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau khalifah ini prihatin. Banyak sekali hadis palsu, hadis bohong. Maka Khalifah Umar memanggil ulama namanya Imam Syihabuddin Romahurmuzi. Siapa? Ini jangan lupa loh, nanti saya pulang jangan lupa loh ini. Syekh, kata Khalifah, Syekh, saya prihatin, ini banyak hadis palsu ini. Demi kepentingan politik, ekonomi, suku. Bisa enggak panjenengan bikin metode menseleksi hadis? Insya Allah. 1 minggu ilmunya jadi. Seminggu ilmunya jadi.
Namanya ilmu mustalahul hadis. Ilmu apa? Baru ada terminologi hadis sahih, hasan, dhaif. Kalau memenuhi syarat 4, sanad muttasil, rawinya thiqah bisa dipercaya, dhabit apalannya cerdas, tidak pernah bukan pelupa, adil kelakuannya benar lempeng, baru sahih. Kurang 1 syarat turun hasan, kurang 1 lagi syarat turun dhaif. Dhaif maqtu, munqati, mu'allal, mu'an'an, mursal, mungkar, makdzub. Paham mboten? Ada lagi. Ada orang baca Quran salah. Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Salah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulnya. Salah. Yang benar bacanya innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulah. Artinya Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Wa rasulah. Kalau rasulih Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Kalau Rasulullah, Allah dan Rasulullah tidak melindungi orang musyrik. Lahirlah ilmu nahu, grammar. Baru ada istilah mubtada, khobar, fa'il, maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah. Paham betul? Maf'ul lah. Namanya siapa yang pertama kali bikin nahu? Imam Amr bin Kumbur. Siapa? Nama panggilan terkenal Imam Sibaweh. Nulis kitab 5 jilid namanya Al-Kitab dalam bidang ilmu nahu. Berjasa betul nih, berjasa betul. Sebelumnya nggak ada ilmu nahu. Pun kebutuhan terhadap tafsir Quran. Zaman sahabat Sayyidina Ibnu Abbas nafsir Quran hanya 2 jilid. Ringkas. Maka ada seorang imam berjasa besar pertama kali ngarang tafsir lengkap dari awal sampai akhir 10 jilid, yaitu Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Orang Tabaristan, bukan orang Arab, bukan daerah Arab, orang Tabaristan. Dulunya masuk Soviet dulunya. Paham betul? Nah, jadi ringkas cerita yang berjasa besar membangun peradaban Islam itu adalah para ulama. Ada lagi ulama yang ingin memahami keindahannya bahasa Al-Quran. Keindahannya bahasa Al-Quran yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Walaupun oleh para pujangga, para penyair, gak bisa menandingi fasihnya Al-Quran. Ada apanya itu? Oh, di dalam Quran ada ma'ani, bayan, badi'. Namanya ilmul balaghah. Yang pertama kali ilmu balaghah namanya Imam Amr bin Ubaid. Siapa? Ini kalau saya tanya dari awal apa enggak ini tadi namanya? Ada lagi ulama yang berjasa besar. Kita terima kasih. Kita harus terima kasih. Namanya Imam Syafi'i. Siapa? Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Nama lengkapnya itu. Lahir kota Gaza, Palestina, yang sering dibom oleh Israel itu, Gaza. Lahirnya di sini Imam Syafi'i itu. Tahun 150 Hijriah, wafat di daerah Dusun Fustot, Kairo, Mesir, tahun 204. Jadi usianya hanya 54 tahun Mas Syafi'i. Hanya 54 tahun. Saya 71. Kalau 71 bulan ini.
Jadi orang tuh ada yang usianya pendek tapi jembar, barokah. Imam Nawawi 45, Imam Ghazali 55, bapaknya Gus Dur, Kiai Wahid Hasyim, anggota tim 9 panitia kemerdekaan Indonesia bersama Soekarno, Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, Karim Zakir, Abi Kusno, Laimena, Marimis, Wahid Hasyim, wafat usia 39. Wahid Hasyim itu jasanya sudah menjadi panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Panitia 9, panitia inti. Ada lagi orang usianya panjang tapi sempit. Lumayan nek pilihan umum suara 1 lumayan lah. Pilbub. Ini lumayan lah, lumayan. Gue nambahi jumlah. Tapi mboten wonten barokah. Menawa kula menawa termasuk kula menawa. Masya Allah, pintu polisi kula niku pun. Diluk meneh. Ayah saya wafat 70. Gus Dur wafat 70. Saya 71. Berarti diluk mana ya? Diluk mana berarti ya? Imam Syafi'i menerima surat dari gubernur Mawaro An-Nahr. Mana itu? Afghanistan dan sekitarnya. Itu bahasa Arabnya Mawaro An-Nahr. Sebelah saranya Bengawan. Transoksania. Gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa? Kirim surat dari Imam Syafi'i. Isinya surat, syekh atau imam, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Rabi' sini. Ambil kertas, ambil pulpen. Naktub ar-risalah. Ayo kita nulis surat. Jawab balas suratnya gubernur. Imam Syafi'i ngendikan, imla, dikte, Rabi' nulis. Akhirnya surat Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Mudah-mudahan tulis surat 300, 100 saja lah, gak usah 300. Itu yang terkenal dengan nama kitab Ar-Risalah. Surat, satu surat risalah itu. Awal mula ada ilmu namanya ilmu usulul fiqh. Apa? Usul fikih. Dikaji mboten. Apa latul syarat? Kalau ini ngaji usul fikih yang Kiai Mahrus Lirboyo, Ghayatul Wusul, angel niku. Ghayatul Wusul. Kalau pagi Mughnil Labib, saya ngaji sama Kiai Mahrus, nahwu yang paling angel. Kalau pada zuhur Uqudil Juman, Sulmul Munawwarah. Pada asar Ghayatul Wusul, pada isya Fathul Wahhab. Kula Lirboyo tahun 68 sampai 71. Pindah ke Rapiak Jogja 71 sampai 75, minggat Timur Tengah 13 tahun. Tahun 80, 79 akhir sampai 93. Pulang bawa anak 4. Ayo nulis surat, Rabi' balas gubernur. Ringkasnya isi surat ringkasnya. Ini buat ringkas 2 tahun 4 semester. Dikira gampang apa? Ringkas semawan. Gubernur, kalau Anda ingin paham syariat Islam, pertama harus paham tipe-tipe ayat Al-Quran. Ayat Quran tidak sama. Bayan ilahi, penjelasan dari Allah tidak sama. Ada ayat muhkamah, kokoh, tidak butuh tafsir. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah itu satu. Gak usah tafsir. Gak butuh ditafsir. Ada lagi ayat mutasyabihah, remang-remang, butuh tafsir. Aula mastumun nisa. Suami istri punya wudhu senggolan, wudhunya batal. Senggolan itu apa?
Menurut Imam Syafi'i ya senggolan. Dengan syahwat atau tidak syahwat. Sengaja atau enggak sengaja. Kakek-kakek dan nenek-nenek punya wudhu senggolan enggak sengaja. Batal. Imam Syafi'i. Menurut Imam Malik kalau syahwat batal. Kalau enggak syahwat enggak batal. Imam Hambali kalau saling merangkul, saling memeluk batal. Kalau enggak saling memeluk enggak batal. Imam Hanafi suami istri punya wudhu, ciuman, pegang-pegang, syahwat, sengaja, asal tidak yang satu enggak batal. Paham yang satu, paham yang satu ya? Alhamdulillah paham. Asal tidak yang satu enggak batal. Hanafi, madhabnya Hanafi itu. Itu artinya ayat mutasyabihah. Ada lagi ayat mutlaqah absolut. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum. Taatlah kepada pemerintah, muqayyad. Dengan syarat pemerintahnya baik. Kalau pemerintah enggak baik tidak boleh ditaati, jangan ditaati. Paham betul? Namanya muqayyadah. Kalau yang ati Allah wa ati Rasul mutlaqah. Wa ulil amri minkum muqayyadah. Ada lagi ayat umum dan khusus. Yang umum perintah salat. Allah perintah salat 5 waktu, siapa saja, kapan saja, di mana saja. Aqimus shalah. Ada lagi perintah, tapi khusus. Lihat waktunya, lihat kondisinya, lihat situasinya. Walladzina ukhriju min diyarihim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiranna anhum sayi'at wa adkhilannahum jannatin tajri min tahtiha anhar. Keluar dari rumah, bunuh orang kafir. Kamu membunuh atau kamu terbunuh, surga balasannya. Disambut bidadari cantik telanjang, siap pakai. Yang tidak paham, dikira perintah ini umum, kapan saja, di mana saja. Keluar dari rumah, bom bunuh diri, penganten. Misalnya penganten bom bunuh diri itu, penganten. Mati syahid, mati sangit itu. Gembong teroris nomor 1 Hambali dari Cianjur. Sekarang di penjara di Guantanamo di Amerika. Internasional tuh. Nomor 2 Pemalang Umar Patek. Nama aslinya Hisham Bawazir. Nomor 3 Pasuruan. Namanya Salim bin Mubarak At-Tamimi. Sudah mati, sudah di Syria. Amrozi, Al-Ghufran, Mukhlas. Imam Samudra udah mati udah. Lamongan. Imam Samudra Banten. Cirebon, Gen Kulon, betul ketinggalan. Ada Saifuddin, ada Syarifuddin, ada Bucawadon jaringan Novi. Mau ngebom istana, bom panci. Indramayu nggak ketinggalan. Namanya Mu'adzam, bom Jalan Tamrin. Banten kata banyak. Pekalongan Abdul Aziz. Itu teroris-teroris berasal dari Wahabi, Salafi. Satu langkah lagi menjadi teroris. Ini bid'ah, ini musyrik, ini dolal, ini sesat, tahlil bid'ah, maulid nabi bid'ah, ziarah kubur musyrik, tawassul musyrik, sesat. Satu langkah lagi teroris. Pertama ajarannya begitu, lama-lama menjadi menghalalkan darahnya orang Islam yang tahlilan, yang maulid nabi, yang ziarah kubur, tawassulan, manakiban, halal darahnya musyrik. Paham betul? Ada lagi, jadi ayat itu turunnya ketika perang Ahzab. Madinah diserang 10.000 orang kafir. Kanjeng Nabi ndamel parit Khandaq untuk pengamanan. Begitu musuh datang, beberapa musuh kudanya besar bisa loncat parit. Para sahabat ketakutan, sembunyi di rumah. Orang Islam hanya 700 jumlahnya. Yang datang 10.000. Turun ayat itu. Jangan sembunyi. Keluar. Ayo lawan orang kafir. Kamu mati atau kamu membunuh.
surga balasannya. Jadi ayat ini diamalkan kalau lagi perang. Kapan? Namanya ayat khosoh. Kalau sholat, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji, umroh. Ayat ammah. Paham boten? Ada lagi ayat hakiki dan majazi. Maknanya realistis atau metaforis. Yadullah fauqa aidihim. Tangannya Allah di atas tangannya orang kafir. Bukan tangan. Allah gak punya tangan. Walaupun bacanya yadullah. Allah gak punya tangan. Harus takwil qudratullah. Kekuasaannya Allah. Paham betul? Namanya ayat majaz. Metaforis. Apalagi kullu man 'alaiha fan wa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua yang di muka bumi ini mati kecuali wajahnya Allah. Bukan wajah, zatnya. Allah nggak punya muka. Kalau punya muka nanti mukanya lonjong apa bulat, jenggotan apa kumisan apa ora itu. Ada lagi wajah rabbuka wal malaku soffan soffa. Malaikat baris soffan soffa. Malaikat wajah rabbuka, Tuhan datang periksa barisan. Inspektur upacara apa? Apa bendera merah putih pagi Senin apa? Bukan Tuhan yang datang perintahnya. Wajah rabbuka ay wajah amru rabbik. Begini ini digagas, dikarang oleh Imam, lupa ya Allah, oleh Imam Syafi'i dalam tulisan surat ditujukan kepada namanya, yang nulis siapa namanya yang nulis? Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Wes. Sudah paham ayat Quran seperti itu masih belum cukup. Kata Imam Syafi'i, bukan kata saya, bukan. Harus juga merujuk pada hadis. Kenapa? Namanya bayan nabawi, penjelasan dari Nabi. Kenapa? Karena Quran itu global, tidak rinci. Quran perintah aqimus sholah, aqamus sholah, aqimis sholah, yuqimunas sholah, ping suwidak kali. 62 kali perintah sholat. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat sehari semalam. Namanya apa sholat itu? Di Quran wonten mboten? Jawab yang keras. Wonten mboten? Nate maca Quran jenengan nate? Hatam? Tidak ada ayat Quran mengatakan sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Betul wonten Qurannya. Betul wonten. Coba jenengan maca Quran coba jangan cuma kulhu falak nas mawon. Ternyata nggak ada di Qurannya. Perintah sholatnya ada. Tapi berapa kali sholat namanya apa? Nggak ada. Maka harus pegang hadis, merujuk pada hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, furidat alaikum khamsu maktubat, al-dhuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Quran apa hadis? Hadis. Sholat iku ping 5. Namanya dhuhr, asar, maghrib, isya, fajar. Hadis niku. Hadis pun ada hadis mutawatir. Marwahu jam'un an jam'in la yuhtam fihi al-kidb wal khata'. Hadis yang pasti benar, gak bohong, gak salah, gak mungkin bohong, gak mungkin salah. Namanya mutawatir. Nomor 2 masyhur, terkenal. Nomor 3 aziz, baik. Nomor 4 ahad, individual. Itu martabatnya hadis. Kontennya, kalau sahih, hasan, dhaif, sanadnya, rawinya. Kalau isinya hadis, mutawatir, masyhur, aziz, ahad. Ini dikira gampang namun masyaallah. Ini pirang semester guys. Pirang semester guys. Wis paham Quran.
Wis paham hadis. Belum cukup, kata Imam Syafi'i. Akal harus dipakai. Akal harus dipakai. Akalnya ulama, bukan akalnya bukan akal jenengan. Akalnya ulama harus dipakai. Sumber syariat Islam itu akal. Saya baca Quran, hadis, akal. Akal ulama. Akal ada dua macam. Akal rame-rame, musyawarah, debat, diskusi, menghasilkan hukum, namanya ijma'. Apa? Konsensus. Contoh. Hasil akal ulama sepakat apa? Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun sholat 17. Takbiratul ihram. An-niyah. Al-qiyamul liman istata'a. Nomor 1 ihram. Nomor 2 usolli. Nomor 3 berdiri bagi yang mampu. Nomor 4 qiraatul fatihah. Moco fatihah. Nomor 5 ruku. Dan seterusnya. Rukunnya sholat 17. Di Quran tidak ada. Di hadis tidak ada. Hasil dari akalnya ulama. Namanya ijma'. Jadi kalau ada orang tidak mau taklid pada imam. Misalkan ada orang sholat. Sholatnya baik. Sholatnya bagus sholatnya. Saya tanya. Ustaz, Anda sholatnya baik sekali. Sempurnalah. Belajar dari mana? Oh, saya belajar dari Quran dan hadis. Wallahi, demi Allah, bohong. Bohong. Yang benar jawabnya dari ayah saya, dari ibu saya, dari guru saya, dari imam musola sebelah rumah saya. Yang benar jawabnya gitu. Lah bapaknya, ibunya, gurunya, kiainya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari kiainya, dari syekhnya. Mentok datang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari gurunya Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah gurunya Imam Kharijah. Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Ketua tim penulis Al-Quran. Zaid bin Thabit itu. Zaid bin Thabit ya gurunya Rasulullah SAW sahabat. Jadi kita ikut Imam Syafi'i berarti ikut Rasulullah SAW. Paham boten? Ada lagi akal ulama dewe-dewe. Boten kumpul boten piyambak-piyambak. Akal ulama dewe-dewe namine kias. Apa? Analogi. Ada 9 analogi itu. Burhani, Aulawi, Mantiki, Jadali, Istiqra'i, Tamthili, Khitabi, Syi'ari, Iqna'i. Yang akan saya terangkan di sini 2 saja. Yang 7 kalau saya kesini lagi nanti. Pertama burhani. Kias fakta. Kias fakta. Sabu-sabu, narkoba, heroin, kokain, ganja, haram atau halal? Ya Allah, tegas banget sama. Tegas banget jawabnya. Halal atau haram? Ada di Quran? Inna sabusa. Wonten Quran wonten niku. Qala Rasulullah as-sabu-sabu haram rawahul Bukhari wonten. Lah aku sampe berani-berani ngatur haram kok. Tegas banget jawabnya. Niku hasil kias. Ini barang memabokkan. Hada muskir. Ini barang memabokkan. Namanya muqaddimah sughra. Premis minor. Wa kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabokkan masuk golongan khamr. Itu namanya muqaddimah kubra. Premis major. Wa kullu khamrin haram. Namanya qaul syarih. Legal statement. Maka natijanya konklusi positif conclusion, fahadha haram, hadha muskirun, iki barang memabukkan, wa kullu muskirin khamrun, setiap memabukkan berarti podo karo khamr, wa kullu khamrin haram, setiap khamr iku haram, fahadha haram. Namanya kias apa?
burhani. Kias apa? Fakta nyata. Kias burhani. Khamr di Quran ada haram. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amalish syaitan fajtanibu. Paham bukan? Semua orang paham ya? Gak paham gak apa-apa, setahu aja lah, setahu aja. Ada lagi kias aulawi. Kias apa? Nempeleng ayah ibu. Boleh enggak? Jawab, boleh tidak? Quran enggak melarang, saya mau melarang. Quran enggak pernah melarang. Jangan nempeleng, jangan mukul, jangan jotos ayah ibu. Enggak ada itu. Yang ada, wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar. Dan kamu jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, gak usah ngomong, gak usah bentak, tempelengnya aja. Harus pakai kias aulawi. Kias apa namanya? Kalau bentak saja haram. Kalau ngomong kasar saja dosa kepada ayah ibu. Lebih-lebih nempeleng. Namanya kias apa? Aulawi. Coba kalau nggak ada kias, nggak bisa. Kalau hanya Quran hadis, kalau hanya Quran dan hadis, pun sabit hukumnya ngeten iki. Paham betul? Ada lagi contoh, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina, haram. Mendekati zina, pedak-pedak, perak-perak apa? Bahasa Jawa apa? Mendekati apa? Nyedeki. Kamu jangan nyedeki zina, haram. Nyedeki zina haram. Zinanya mendekati zina jangan haram. Zinanya lebih-lebih. Jangan namanya kias aulawi. Napa? Alhamdulillah paham. Kalau ada orang ngomong tidak usah taklid pada Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Sini, saya tanya sini. Hadis nomor 1, hadisnya siapa? Imam Bukhari. Dia jawabnya gitu, Imam Bukhari. Ya saya juga tahu, masa untuk PBNU gak roh. Hadis paling bagus Imam Bukhari. Masa ketua PBNU gak ngerti itu? Saya juga tahu Imam Bukhari itu muhadits paling nomor 1. Hafal hadis 600.000. Diseleksi tinggal 4.000. Sahih Bukhari niku. Saya juga tahu itu, masa gak tahu? Tapi ente gak tahu nih. Apa? Imam Bukhari yang ahli hadis nomor 1 itu muridnya Imam Syafi'i, goblok. Imam Syafi'i wafat tahun 204. Imam Bukhari wafat tahun 256 Hijriah. Syafi'iyul madhab. Imam Bukhari sing apal hadis 600.000, ahli hadis nomor tunggal, bermadhab Syafi'i. SAG, Masya Allah. Keluaran perguruan Islam swasta. Dosennya sering mencret. Dia sering bolos. Bayar 15 juta di wisuda, SAG, sarjana alam. Kalau ngomong, tidak usah taklid, langsung Quran hadis. Masya Allah, Masya Allah. Biasanya bocah mahasiswa Jogja biasanya sombong-sombong kayak ini. Imam Bukhari yang ahli hadis, apal hadis 600.000 itu. Syafi'iyul madhab. Ya sudah kalau gitu hadisnya Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi itu muridnya Imam Rohaweh. Imam Rohaweh muridnya Syafi'i. Itu Abu Dawud. Abu Dawud itu ahli hadis, muridnya Imam Ali bin Hasan. Ali bin Hasan muridnya Syafi'i. Ayo apalagi ayo, siapa lagi? Jadi kita tidak bisa paham syariat Islam kalau tidak mengikuti para imam. Yang imam tersebut
sudah mempunyai akal yang cerdas, melahirkan metode namanya ijma' dan qiyas. Dengan ijma' dan qiyas melahirkan ilmu fikih. Paham betul? Ilmu fikih itu rukunnya sholat, rukunnya wudhu, rukunnya puasa, rukunnya haji. Itu namanya ilmu fikih. Ilmu fikih hasil produk dari akal ulama. Akal ulama menggunakan metode namanya ijma' dan qiyas. Kalau nggak ada ulama, nggak ada ilmu fikih. Nggak ada ilmu fikih kalau nggak ada ulama. Nah, maka kita harus berterima kasih, bersyukur kepada ulama, terutama Imam Syafi'i. Paham boten? Mantap boten panjenengan melu NU. Saged boten jenengan mereka wong sing ora sing nentang ngomong kayak kula ini saged boten jenengan. Ngadepi wong sing nentang, ora usah taklid, langsung Quran hadis. Jawab kaya kula jawab niki saged boten? Boten. Berarti Imam Syafi'i berjasa besar betul. Wis tinggal ngikut maupun wis. Ilmu fikih itu tinggal makan, masakan sudah jadi. Orang kita nggak tahu masaknya caranya piye, opo-opo bumbune nggak tahu. Tinggal pakai rukun sholat pitulas, rukun wudhu 6 pun. Hasil produk akal ulama. Ini baru contoh sholat. Belum puasa, zakat, muamalah, munakaha, babuyu. Walah, luas lagi itu. Sampai kitab Majmu' karena Imam Nawawi 24 jilid. Mahalli 40 jilid. Masya Allah. Imam Ghazali 5 jilid. Al-Basit namanya. Ilmu fikih niku. Cili-cili aneh. Fathul Qarib. Fathul Mu'in. Liwit cilik maneh Safinah, Sulam. Ngaji mboten panjenengan? Alhamdulillah. Ini ilmu fikih namanya. Hasil akal ulama, metodenya namanya ijma' dan qiyas. Pun. Masih terus masih? Mboten capek mboten? Alhamdulillah. Ada lagi orang berjasa besar namanya Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Siapa? Beliau baca Quran. Bola bali sambil tafakur, tadabbur. Mendalami makna Al-Quran. Kesimpulannya setelah baca Quran bolak-balik. Kesimpulannya Allah punya sifat yang wajib 20. Itu kesimpulannya Imam Asy'ari niku. Hasil maca Quran. Allah punya sifat yang wajib. Apal mboten panjenengan? Nah, ning Quran wonten sifat 20? Mboten wonten. Hadis wonten Allah iku sifatnya 20. Wonten hadis wonten niku? Mboten wonten. Tapi Imam Asy'ari menetapkan hasil memahami Quran sifat Allah yang wajib 20. Sama, sami'un, basor, basirun, kudrah, qadirun, ilmu, alimun. Kan wonten Quran niki, alim, qadir, apalagi hayyun qayyum, maka sifat hayah. Pun paham? Sifat wujud di Quran boten wonten. Sami'un basir wonten, hayyun qayyum wonten, qadir muridun alimun wonten. Sifat wujud boten wonten. Ayo jenengan maca Quran. Wonten boten ayat yang bunyinya innallaha wujud. Allah itu ada. Wonten boten? Tenan betul tenan? Tahu maca Quran tenan? Wonten boten ayat Quran innallaha wujud. Wonten boten? Kalau sang basirun, wonten hayyun qayyum, bikulli syai'in qadir, bikulli syai'in alim, ala kulli syai'in qadir, wonten. Tapi innallaha wujud, Allah itu ada, wonten boten? Boten wonten. Ngateni kula ngomong karo ora tau maca Quran angel kan.
Cuman jenengan apal Quran, betul apal pun, sering maca Quran, enak nyaut nonton lho. Betul nonton ayat innallahu wujud. Aku gampang jawab. Menurut Imam Asy'ari, menurut siapa? Wafat tahun 324 wafatnya Hijriah. Sesungguhnya kita ini tidak ada. Ayo, biar. Sesungguhnya kita ini tidak ada. Tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada. Ahmad ada di masjid karena ada yang ada. Atau kita menggunakan lafal tidak ada. Ahmad tidak ada di masjid. Ahmad tidak ada di rumah karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Anda paham betul ya? Kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada sudah. Paham bun? Paham? Penjelasannya begini, penjelasannya nih. Ada kata ganti domir pronoun bahasa Inggrisnya. Ada 3 bahasa Arab. Ana, aku. Anta, engkau. Huwa, dia. Paham kan? Paham gak? Silahkan dipakai. Ana Said, ana Khalil, ana Ibrahim, ana Abu Bakar, ana Tuti, ana Maryam, ana Zainab. Bakal mati kabeh. Mati betul. Said mati, Khalid mati, Abu Bakar mati, Ibrahim mati, Toto Soekardi mati, Solikin mati, Tuti, Dian, Zainab, Maryam, Fatimah mati. Tinggal ana satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Jadi aku itu Allah. Ana di situ ada. Siapa? Ana siapa? Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku siapa? Aku Hasan. Aku Ibrahim. Aku siapa? Us mati kabeh liane. Aku liane mati kabeh. Tinggal aku Allah yang enggak mati. Itu artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Itu artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali. Paham betul? Sudah paham. Yang kedua anta. Silakan dipakai. Engkau Ahmad, engkau Khalid, engkau Abu Bakar, engkau Ibrahim, engkau Hasan, engkau Tuti, engkau Dian, Evi. Mati kabeh bakale kecuali anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali anta. Kecuali engkau siapa? Engkau Allah. Itu artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Itu artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Huwa, dia. Dia Ahmad, dia Ibrahim, dia Hafid, dia Hasan, dia Abu Bakar, dia Tuti, dia Maryam. Mati kabeh bakale. Kecuali dia satu yang enggak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali. Paham boten? Jadi yang sebenar-benarnya ana, aku, Allah. Yang sebenar-benarnya anta, engkau, Allah. Yang sebenar-benarnya dia, Allah. Kita menggunakan ana, anta, huwa, pinjam dari Allah. Paham betul? Kita menggunakan engkau, saya, engkau, dia, pinjam dari Allah. Berapa tahun maunya pinjamnya? Jawab. Berapa tahun maunya pinjamnya? Berapa tahun mau pinjamnya?
Jawabnya terserah yang meminjemkan. Sapa waru balik kokene dicabut pinjamannya ditarik separuh. Ora iso ngomong anak, ora iso ngomong anta, ora iso ngomong huwa. Karena yang sebenarnya anak Allah, yang sebenarnya anta Allah, yang huwa. Maka Imam Asy'ari memutuskan dengan kecerdasannya, sifat Allah first number, nomor 1 sifat wujud. Nomor 2 yang keras, nomor 2, nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya ngetes NU bukan nih kira-kira. Jadi Imam Asy'ari berjasa besar buatan. Kalau tidak ada Imam Asy'ari, kita tidak tahuin Allah itu punya sifat wujud. Kita orang awam, termasuk saya. Sanes beda dengan Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Rushd, filosof, pemikir. Mau ikut Asy'ari bukan terserah. Ya orang pintar, orang cerdas dia sih. Mau ikut Asy'ari mau tidak terserah. Tapi kita ini harus ikut Imam Asy'ari supaya wurunya Allah dua sifat wujud. Imam Ghazali filosof, mufakir, hebat, tasawuf sufi, taklid Imam Asy'ari. Imam Razi yang tafsirnya 32 jilid. Saya baca kalau malam Jumat dan malam Senin. Jadi kan sakit melok online. Tafsir Fahru Razi 32 jilid. Itu segitu pinternya taklid Imam Asy'ari. SAG gagal taklid, ya Allah. Melas. Kalau misalkan orang ngomong orang setaklid, istiadat dewe. Melas, Masya Allah. Ini bocah mulai kapan, awit kapan bocah ini? Agak konsert bocah ini, Jadi kesimpulannya, kita bersyukur, berterima kasih mempunyai panutan para ulama yang berjasa besar membangun peradaban, keilmuan, pendidikan, pencerahan agama Islam. Mila monggo panjenengan, putra-putri panjenengan semuanya saja dipesantrenkan. Syukur-syukur pesantrennya ada SMP, SMA atau SMK, ada perguruan tinggi, jurusan kesehatan, ekonomi, IT, bagus itu. Ya, supaya mangke putra panjenengan dapat ilmu umum, ilmu apa? Pencerahan duniawi, juga dapat ilmu pencerahan agama. Monggo, satu-satunya jalan hanya pesantren yang menyelamatkan putra panjenengan. Nabi Musa belum jadi nabi, masih Musa aja. Musa belum jadi nabi belum. Musa dibuang, dihanyutkan di sungai Nil oleh ibunya. Kalau Fir'aun waktu itu perintah tentaranya, kalau ada bayi laki-laki lahir di minggu-minggu ini, lahir 1 minggu 2 minggu ini, dari kalangan Bani Israel, bunuh. Dialah yang akan meruntuhkan kerajaan saya, kata Fir'aun. Tentaranya berangkat, bayi-bayi masih kecil, bunuhin semua yang laki-laki dari Bani Israel. Ibunya Musa takut, maka lillahi ta'ala tawakal, pasrah. Musa masih bayi dikantirkan kali, bos terserah bisa Allah, pasrah. Allah yang ngatur, ditemu oleh istrinya Fir'aun. Namanya siapa namanya? Siti Asia. Dibawa pulang ke kerajaan keraton. Lapor pada suaminya, Mas Fir'aun. Saya nemu bayi laki-laki ganteng. Kita pelihara ya, kita nggak punya anak. Ya terserah. Ini kasih cerita, kalau buat sembarin dongeng buat kasih cerita ini. Ini kasih cerita, Musa sejak bayi melek, tamyiz, jadi bocah, remaja, pemuda di tengah-tengah istana yang isinya tiap hari kemusyrikan, kemungkaran, maksiat, kekufuran, minum-minuman, zina, mabok-mabokan, joget-jogetan.
Saumpama panjenengan sejak lahir ning jero keluarga sing koyo ngoten kira-kira. Dadi apa sampean? Kira-kira panjenengan jadi apa? Lahir dalam keluarga yang isinya kekufuran, kemusyrikan, minum, mabok-mabok, jogedan, zina. Kira-kira panjenengan jadi apa wis? Sekarang Nabi Musa ketularan mboten. Jadi kufur mboten. Jadi penzina mboten. Jadi pemabok mboten. Tukang joget mboten. Kenapa? Karena Musa dididik oleh seorang ibu mukminah, abidah, mukhlisah. Dididik oleh ibu setiasiah, beriman, berakhlak, ibadah, ikhlas. Silahkan yang lain joget-jogetan, Musa tidak. Demikian pula pesantren. Silakan yang lain joget-jogetan, mabok-mabokan, tawuran, perkosaan. Silakan yang lain jogetan, dangdutan, minum-minuman mabok, tawuran, kekerasan seksual, narkoba. Yang di dalam pesantren ketularan mboten. Ketularan mboten. Karena dididik oleh seorang kiai bagaikan Siti Asiyah. Seperti Siti Asiyah. Ya ada santri nakal wonten, santri nakal wonten. Santri nakal nggih wonten. Ya siji loro telu papat ya 5 6 7 urusan. Ya 10 20 lah 10 20. Itu artinya apa? Artinya kita yakin untuk menyelamatkan anak satu-satunya dipesantrenkan. Ini iPhone, HP ini sumber fitnah, di samping juga sumber kebaikan. Di sini ada Google, ada YouTube, isinya luar biasa. Semua tafsir wonten, semua hadis wonten, tarikh, fikih, usul fikih, ilmu kalam wonten. Nama-nama imam Syafi'i itu siapa, lahir tahun berapa, wafat tahun berapa, nama lengkapnya siapa, karangannya apa, wonten. Imam Hanafi wonten, Imam Asy'ari ada, Gus Dur wonten. Siapa itu Abdurrahman Wahid, ada di Google. Nami kula wonten, Masya Allah. Bahkan baru-baru ini anak saya ada. Namanya kalau jenengan pengen ningali Dr. Rihab perempuan, Rihab Said Akil. Itu dia disertasinya di Universitas Internasional Malaysia. Ilmu jiwa Islam, mengkritik ilmu jiwa Yahudi Abraham Maslow. Nah ini sudah masuk ke Google anak saya itu. Karena satu-satunya di Indonesia ini. Dulu ada ahli ilmu jiwa Islam namanya Dr. Zakia Darajat. Sayang tidak bisa bahasa Inggris. Dia hanya bisa bahasa Arab, keluar Mesir itu. Anak saya alhamdulillah Arab oke, Inggris iya. Maka lebih mantap gitu loh. Mau tinggal di Google wonten. Rihab Said Akil, anak kula niku. Jadi Google niki isinya luar biasa. Panjenengan mboten usah ngalor ngidul nggawa kitab. Lihat ini aja bisa. Mau hadis Bukhari, mau hadis Muslim, mau fikih wonten, Fathul Mu'in wonten, Fathul Qarib wonten. Ngene-ngene. Tapi madorotnya juga luar biasa. Panjenengan ningali YouTube wonten ceramah kula wonten? Ceramah Habib Umar Mutahar wonten? Habib Lutfi wonten? Kiai Mustafa Bisri wonten? Ceramah kula wonten, ceramah Habib Lutfi wonten, Gus Mus ya wonten, tapi bar ceramah kula, sesambut ceramah kula iklan obat kuat. Nggih mboten ayo nggih mboten. Ah ningali dulu. Kopi moncer. Obat kuat itu enggak apa-apa. Betul apa obat kuat? Enggak apa-apa. Tapi gambarnya haram. Menjijikkan. Haram. Nyebabakan hatinya kotor. Kita lihat film kayak gitu itu nyebabakan hati kula peteng. Hati kita peteng, kotor. Walaupun kita enggak seneng lihatnya. Lah menawi kula mboten seneng, panjenengan mboten seneng. Lah bocah cilik, bocah remaja. Bocah SMP SMA seneng mboten kira delok konten niku? Ya seneng. Niki fitnahnya. Fitnahnya YouTube nih di sini. Fitnahnya. Obat kuat enggak apa-apa.
Mau kopi moncer, mau juaran, mau mereknya apa lagi? Fit, mereknya Fit. Ada merek apa lagi? Honeymoon, obat kuat nih Bu. Gak apa-apa. Kira iklan berkat manfaat kalau pulau manfaat 70 tahun. Tapi gambarnya itu menjijikkan, haram, dosa besar melihat nonton zina nih Bu. Nonton wong zina itu haram. Malah saya menjadi saksi bakal di akhirat. Ini panjenengan nonton film zina, jadi saksi di akhirat nanti. Paham betul? Nah ini fitnahnya YouTube nih. Masih mending ada lagi fitnahnya YouTube provokasi terorisme. Ya tadi itu yang saya sebut. Ayat Qur'annya keluar, hadisnya keluar. Barang siapa yang menolak syariat Islam, barang siapa yang meninggalkan sistem khilafah, berarti memilih sistem jahiliyah. Nasionalisme, Pancasila itu tauhid jahiliyah. Harus kita perangi. Radikal mungkin bakal aneh panjenengan nonton ikut di YouTube langsung radikal 5 menit nonton langsung jadi radikal. Takbir Allahu Akbar mati. Kecuali pesantren. Ada lagi isinya YouTube liberalisme. Apa itu sholat? Apa itu puasa Ramadan? Bikin produksi turun. Sebenarnya produksi sehari 100 jadi 50 karena puasa. Orang bisa ngangkat 10 kilogram karena puasa 5 kilogram. Turun produksinya. Gak usah puasa. Apa itu puasa? Apa itu karomah? Cium tangan ayah, cium tangan ibu, cium tangan Habib, Kiai. Apa artinya itu? Itu namanya liberalisme. Teng YouTube wonten. Tapi nek panjenengan nonton niku boten nomor apa? Untuk biar tahu ada seperti ini. Jangan sampai anak kita ketularan. Paham boten? Panjenengan nonton niku. Boten nomor apa wis? Orang apa wis? Justru untuk peringatan anak saya jangan seperti ini. Paham boten? Bila panjenengan mau doakan anak ya kudu hati-hati. Yang sudah jelas sajalah. Lirboyo, Jombang, Ploso, Sarang, Tegarjo, di mana? Rembang. Kalau Cirebon yang sana Kempek, Buntet, Babakan Ciwaringin, terus Cirebon, Tasikmalaya, kayak Ilyas Rukyat. Jangan mondok di Az-Zaitun. Gak jelas itu. As-Sofwah, An-Nida, apalagi Al-Wisol, ada di Karanganyar. Eshkariman, pondok namanya Eshkariman. Ada pondok di Karanganyar, Imam Bukhari Muslim. Iku ngejebolan bakal anti tahlil, anti manakib, anti ziarah kubur, Wahabi. Kalau udah Wahabi lama-lama teroris. Paham boten? Banyak bapaknya NU, ibunya NU, anaknya menjadi Wahabi banyak. Konco kula kuliah di Jogja di IAIN, rin konco kula. Anaknya Wahabi saniki. Ibunya yo sedih jane. Gimana lagi anak juga bisa diatur. Sudah keturunan Wahabi. Pakai gamis cingkrang, jenggot, jidat hitam, Masya Allah. Paling Islam, takbir. Oleh karena itu jasanya para ulama pesantren sangat luar biasa. Monggo pesantren harus kita dukung, kita besarkan, kita tingkatkan kualitasnya. Insya Allah bermanfaat untuk beri pencerahan masyarakat sekitarnya. Paham betul? Ada orang pidato Wahabi itu Maulid Nabi bid'ah. Ya ini nih. Kalau saya layani ke bodoh-goblok aja nih. Nah kalau saya layani, eman. Kalau ketua umum PBNU, mantan ketua umum PBNU. Emang layani bocah goblok ya Allah. Jadi cukup Mustas Abu Suryah, MEC cukup. Sudah MEC. Itu cukup. Moco Maulid Nabi Barzanji Deba itu isinya muji-muji Kanjeng Nabi. Quran mawon muji Kanjeng
Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad orang yang berakhlak mulia. Quran ngalem Kanjeng Nabi. Mosok mati mboten bid'ah ngalem Kanjeng Nabi. Bil mu'minina raufur rahim. Muhammad, engkau sangat sayang kepada orang mukmin, sangat santun, sangat halus kepada orang mukmin. Quran muji Kanjeng Nabi, mosok kita umat yang enggak boleh. Ini wong gobloknya Masya Allah, gobloknya. Bon. Dan lagi, muji-muji Kanjeng Nabi ini sing zaman Rasulullah. Sing zaman Rasulullah. Ceritanya Kanjeng Nabi bar sholat subuh. Baru saja selesai sholat subuh. Ada orang datang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Awas kalau lupa, awas. Ka'ab bin Zuhair di depan para sahabat yang masih ada di situ bersolat subuh, muji-muji Kanjeng Nabi setinggi langit. Innar rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu. Fi usbatin min Quraisyin qala qailuhum bi batni Makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini abtalun labusuhum min nasi Dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idha nalat rimahuhumu qauman walaysu majazi'a idha nilu la yaqu'tanu illa fi nuhurihimi wa ma lahum an hiyadil mauti tahlilu. Ringkesar arti ringkesan ini. Inna rasul saifun, engkau bagaikan pedang, orang sukses, orang besar, orang mulia. Rasulullah datang dari suku Quraisy kota Mekah dengan gagah berani tapi berhati ikhlas. Diikuti oleh para sahabat yang gagah-gagah, berani-berani, berakhlak mulia. Walhasil Kanjeng Nabi dilem-lem setinggi langit. Kanjeng Nabi boten larang, ojo muji-muji aku, bid'ah. Boten niku. Boten niku. Ojo muji-muji aku, bid'ah. Boten, malah Kanjeng Nabi ngasih hadiah. Apa hadiahnya? Selimut yang sedang dipakai. Beliau lagi kemulan selimut. Spray, lurik-lurik. Madin Cina satu saya ketemu menurut dengan hadiah ini kenang-kenangan dari saya. Engkau telah memuji saya. Ambil. Diterima dengan senang. Bahasa Arab selimut lurik-lurik itu burdah. Kenapa? Bahasa Arab selimut polos batoniyah. Muttaqiina ala furushin batoinuha, selimut polos, batoinuha. Tapi kalau selimut pelik-pelik, burdah. Kalau panjenengan ada yang tidak percaya, ayo ini fakta sejarah, bukti sejarah, nggak bisa dipungkiri. Fakta sejarah, burhan namanya. Kalau dalil Quran, hadis dalil. Kalau fakta namanya burhan. Kalau nggak percaya, ayo kita pergi ke Turki, kota Istanbul, masuk museum Topkapi. Masih ada burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair. Masih wonten. Ada juga sandalnya. Ada juga mangkoknya. Mangkok bekas minumnya beliau. Ada rambutnya. Beberapa helai rambutnya wonten. Ada apa lagi? Ada pedangnya wonten di Istanbul. Kalau nggak percaya, ayo dengan saya. Fakta sejarah. Ini selimut yang dulu diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair oleh Rasulullah setelah memuji-muji. Yang gak percaya yuk ke Turki, tiketnya tunggu dewe. Percaya mboten? Percaya mboten? Nah setelah itu, kalau ada qasidah yang isinya memuji-muji Rasulullah, dinamakan qasidatul burdah. Asal-asalnya ngoten niku, qasidah selimut lah gampangane wis. Qasidah selimut. Burdah kata 4 jilid saya punya. Dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Karangan sahabat-sahabat kata. Sing paling terkenal di Indonesia burdah karangannya Imam Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri. Siapa? Orang Iskandariyah Mesir.
Beliau sakit 1 bulan, stroke oleh sotangi. Ngimpi jumpa Rasulullah. Panjenengan sering ngimpi jumpa Rasulullah? Dereng. Jumpa pocong? Ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan, gak bisa jalan. Tapi saya ingin ngarang syairan, qasidah, muji-muji panjenengan. Ya silahkan, silahkan. 1 minggu ketemu mana? Sudah selesai Rasulullah, saya bikin syairnya itu. Coba saya ingin dengar, dibaca. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi tersenyum. Wa masaha jasadahu, dilus-lus badannya. Fata'affa fauran. Besoknya bisa lari, bisa jalan, bisa sembuh. Sehat 100%. Percaya mboten? Burdaya apal mboten? Amin tadzakuri jironim bidhi salami. Ayo mulai bareng. Mazata dam'an jara min muqlatin bidami. Am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin. Wa awmadul barku fi dhulma'i min idhami. Fama li'ainaika in qultakfu fahamata. Wa ma liqalbika in qultastafik yahimi. Ayasabus sabu'an al-hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala araqta li dzikril bani wal alami fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alaika udulud dam'i was saqami. Apal mboten? Syuriah kudu apal. Netan fidyah mboten kudu, syuriah kudu apal. Barzanji, Deba, Sintuduror, Burdah, syuriah kudu apal. Kalau syuriah mau coba Barzanji masih baca bukunya, masih baca kitabnya, ojo diamplopin. Mimbar di masjid jangan dikasih buku khutbah, buang. Kalau doa syuriah khutbah masih moco, ojo tunggu mana? Pisan wewis. Jadi khutbah Jumat, khutbah nikah, khutbah gerhana, talqin mayit, tahlil, syuriah harus hafal. Deba, Barzanji, Burdah, syuriah harus. Kenapa? 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 Karena Deba, Barzanji, Burdah itu miliknya kita. Kagungan sinten? Kagungan sinten? Kita. Kalau bukan kita yang ngapal Barzanji, apa Muhammadiyah yang suruh ngapal? Apa Wahabi, Salafi, HTI suruh ngapal? Kalau nggak ada yang ngapal, hilang bakalnya. Hilang bakalnya. Burdah, Deba, Barzanji. Kalau nggak ada yang ngapal. Atau dirobah cetakannya. Nggak ada yang tahu karena nggak hafal. Sama dengan Quran lah. Orang kan dijaga oleh hafal Quran. Quran itu yang dijaga oleh penghafal. Kalau nggak dihafal, Quran berubah sedikit, nggak ketahuan. Karena ada banyak orang hafal, cetakan salah satu saja, titiknya kurang, harokatnya kurang, ketahuan. Karena banyak yang hafal. Begitu pula Deba, Barzanji, Burdah. Kalau jenengan mboten hafal, banyak kerusakan, banyak penyimpangan, banyak perubahan, nggak ada yang tahu. Oleh karena itu, kader NU harus hafal Barzanji, Deba, Simtuduror, Burdah. Siap? Mungkin jawab, siap? Muslimat siap? Wa amma taifad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati kirah wa bis sufaha wal abida fasabbu bi alsinatin badiyah wa ramahu bil hijarati hatta hudibat bid dima'in ala thumma ada ila makkah hazina fasalahu malakul jibali fi ihlaki al hadhihi al asabiyah faqala inni arju ay ukhrijallahu min aslabihim man yatawalla atirillahu maqbrahul karim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih thumma usyir jasadihi wa ruhi min qudsiyah. Apal diamplopin, apal oleh
Amin tadakuri jironim bidi salami. Artinya, kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau sedang rindu pada perempuan yang ada di Desun di Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadimah? Atau karena engkau ingat malam gelap gulita di desa Idom? Kenapa engkau kurus kering, gak enak makan, gak enak minum, gak enak tidur? Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti lagi mabok. Jawab, gak usah menghindar. Ngaku aja, kamu lagi mabok cinta. Jawabnya, na'am saro taifuman ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar saya lagi mabok cinta, saya lagi tergila-gila kangen sampai rasa kangenku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa orang yang sedang ku kangeni, ku cintai, ku rindukan, pasti kalian akan memaklumi. Siapa sih yang kamu lagi rindu banget? Siapa? Perempuan mana? Gadis mana? Yang sedang saya rindukan, yang sedang saya kangeni adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wathaqalaini Wal Fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi. Ini apa nih? Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang saya rindukan, yang setiap saat ku tangisi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul insi wal jin, Sayyidu alamil mulki wa alamil malakut, Sayyidud dunya wal akhirah. Dialah Nabi kita, kekasih kita yang kuharapkan pertolongan dan syafaatnya. Percaya betul? Yang percaya bahwa Nabi Muhammad bisa mensyafaati kita pasti dapat syafaatnya. Yang tidak percaya bahwa Nabi Muhammad bisa mensyafaati pasti tidak dapat syafaat. Ayo milih Deus, terserah. Terserah panjenengan, monggo. Percaya Taurat terserah. Nah. Siapa itu Nabi Muhammad? Siapa? Ayo sing hafal muni bareng karo kula ayo. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Terus. Bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Sampai Adnan ini harus hafal kita. Sampai Adnan hafal mboten panjenengan? Sampai Adnan harus hafal nih. Syukur terus. Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Syaruh bin Arhu bin Falil bin Abir bin Al-Fahsyad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Hormuz bin Idris bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syid bin Adam alaihissalam. Jadi leluhur Kanjeng Nabi jelas betul. Yang keras jawabnya, leluhurnya Kanjeng Nabi jelas betul. Leluhur panjenengan jawab. Leluhur panjenengan jelas. Sebut 10 orang. Leluhur Kanjeng Nabi dari Nabi Adam sampai ayah ibunya jelas. Hafizul ilah karomatan
li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismi tarokus sifah hum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhurnya Kanjeng Nabi Muhammad dari Adam sampai bapaknya dan ibunya. Dijaga dari apa? Dijaga dari apa? Tarokus sifah. Tidak ada leluhur Kanjeng Nabi yang saya sebut namanya tadi, dari Adam sampai bapaknya ibunya, tidak ada yang berbuat zina. Tarokus sifah. Wong suci kabeh ku leluhur Kanjeng Nabi. Panjenengan leluhur dijamin? Panjenengan leluhur panjenengan dijamin? Mboten jauh ya, Masya Allah, mboten jauh ya. Dijamin? Mboten ya. Kenapa? Karena Nabi Adam sampai bapaknya Abdul dan Siti Aminah membawa amanah Nur Muhammad. Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah Adam diciptakan, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Adam. Adam meninggal, pindah putranya, sampai ke kakaknya Abdul Muthalib, terang benderang mukanya. Pindah ke Syekh Abdullah bapaknya, mukanya terang, masuk dalam rahimnya Siti Aminah. Saratun saro nurun nubuwati fi asariri ghurarihimul bahiyah wa badra badu fi jabini jaddi Abdul Muthalib wa ibni Abdillah. Nur Muhammad mengalir, saratun saro nurun nubuwah, nur nubuwah mengalir dari Nabi Adam sampai kakeknya Abdul Muthalib, mukanya terang, pindah Abdullah, mukanya terang, pindah dalam rahimnya Siti Aminah. Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad, fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Nabi Muhammad lahir bagaikan bulan purnama, lahir sujud. Betul baik lahir sujud, betul. Betul wonten? Masya. Nabi Muhammad lahir sajidan syakiran hamidan kanahul badru fi tamami. Waktu Kanjeng Nabi lahir, omahe Siti Aminah padang. Rumahnya Siti Aminah padang. Abu Lahab dari jauh kaget. Ya omahe Aminah, ada apa ini? Kok padang? Abu Lahab perintah budaknya namanya Thuwaibah. Siapa namanya? Coba Thuwaibah pergi sebelum namanya Aminah, ada apa sih itu? Thuwaibah pergi, balik lagi. Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari bayi itulah sinar itu datang. Dari bayi itulah rumahnya Siti Aminah padang. Sinarnya bayi itu. Sudah kasih nama Muhammad namanya. Abu Lahab gembira, bersyukur, seneng. Dua ponaan Abu Lahab itu paman. Dua ponaan lanang lahir membawa sinar yang padang terang benderang, diberi nama Muhammad. Thuwaibah, saya bersyukur, gembira. Kamu sejak hari ini bukan budak, bebas merdeka, sama seperti saya. Jadi Thuwaibah dibebaskan dari perbudakan. Saking senangnya Abu Lahab lahirnya Nabi Muhammad. Itu nanti di akhirat, Abu Lahab masuk neraka selama-lamanya. Karena kafir kan? Tabbat yada Abi Lahabin sasla naron dzatalah, masuk neraka. Dzatalah yang punya api yang menjilat-jilat. Tapi setiap hari Senin dintas. Senin dikeluarkan dari neraka, Selasa dimasukkan lagi. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad neraka. Senin dikeluarkan lagi, dingin, enak. Selasa masukkan lagi selama-lamanya. Selama-lamanya. Masya Allah. Karena gara-gara menghormati lahirnya Nabi Muhammad satu kali seumur hidup. Idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada
ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi Ahmad fama dhannu bil 'abdil ladzi kana umruhu li Ahmad masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab sekali dalam seumur hormat lahirnya Nabi Muhammad, setiap Senin dintasi neraka. Lah orang yang tiap malam Jumat baca maulid, tiap pemawon lah apa aja, rumahnya jadi, akekah, rumah baru, naik pangkat, lulus ujian, panennya jadi atau bisnisnya untung, baca maulid, pahalanya seperti apa itu? Seperti apa itu? Abu Lahab sekali saja bisa menurunkan neraka hari Senin. Panjenengan tiap malam Jumat mau maulid, insya Allah pasti min ahli syafaati Rasulullah SAW. Percaya mboten? Percaya enggak? Aduh, kalau enggak percaya malah seneng saya. Kalau enggak percaya sampai kulo seneng malah. Biar saya saja dapat syafaat Rasulullah. Jadi kalau ada orang enggak percaya, biarin. Ini special for us. Special for ahli sunnah wal jamaah. Yang enggak percaya silahkan. Kau tadi jawab ya. Orang saya diladeni orang usah. Kok pada goblok yang bakal. Jadi muji-muji Rasulullah itu bukan bid'ah, tapi sunnah takririyah. Napa? Sunnah ada 3. Sabdanya Rasulullah, perkataannya namanya sunnah qauliyah. Apa? Kelakuannya Kanjeng Nabi, kelakuannya, sikapnya namanya sunnah fi'liyah. Apa? Ono maneh sing ngomong dudu Kanjeng Nabi, sing lakoni dudu Kanjeng Nabi, tapi dibenarkan oleh Rasulullah, dibenarkan. Namanya menjadi sunnah takririyah. Napa? Ada satu suku, satu kecamatan gampang lah. Namanya suku Mudor. 7 tahun gak ada gandum, gak ada beras, gak ada jagung, gak ada air. Krisis pangan. Kafir itu kafir. Suku Mudor kafir. 7 tahun datang ke Madinah. Dipimpin oleh kepala sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari suku Mudor. Nabi kaget. Biasa mencaci maki saya, sekarang kesini mau ngebom apa? Ada apa kesini? Ada apa datang kesini? Jawabnya, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha li sab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal azratu dmi litatuha wa qad dhaharat ummu sabiyyi 'anit tifli wa la syai'a mimma ya'kulun nasu 'indana siwal handul 'ami wal ilhisil fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lid-dunya wal akhir fasli lana minka fi yaumil hisabi syafa'atun tuzahzi 'anna wasyafa'atu fil ahli. Ada apa kamu kesini? Jawabnya, atainaka litarhamana. Kami datang kepadamu Muhammad agar engkau merahmati kami. Orang ini minta rahmat kepada Kanjeng Nabi. Boten dilarang. Kanjeng Nabi boten larang. Ojo njaluk rahmat karo aku, musyrik. Njaluk rahmat karo Gusti Allah, ojo njaluk aku. Gitu ya? Kata Wahabi gitu, kata Wahabi kan ya? Ojo njaluk rahmat karo aku, karo Gusti Allah. Karo manusia musyrik. Boten niku. Kanjeng Nabi boten larang, boten malah mendengarkan. Dia baca dia syair, Kanjeng Nabi mendengarkan. Kami datang kepadamu mengadu 7 tahun gak ada gandum. Minta tolong, minta syafaat. Tidak bisa kami makan kecuali handal, rumput. Gak ada jagung, gak ada beras, gak ada gandum. Rumput yang kami makan tiap hari sudah 7 tahun. Kanjeng Nabi lajeng berdoa, Allahumma asqihim ghaitam mughitha wa anzil alaihim minas samai ma'am midrara
Waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya adabin wala halakin wala hadmin wala gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudhar, hujan bawa rahmat dan barakah. Jangan hujan bawa malapetaka dan banjir longsor. Orang ini masih di Madinah, di Mudhar sana sudah hujan. Percaya mboten? Ada tanya pada saya, ente kalau cerita gitu dari mana sumbernya sih? Dari kitab tarikh, saya bilang. Saya baca kitab tarikh nggak ada tuh. Saya tanya, kitab ente baca apa sih? Kitab tarikh ente baca Khulasatu Nuril Yakin. Yang nggak ada goblok. 65 halaman itu, 65 halaman. Kalau mau tahu cerita seperti ini, baca Tarikh Al-Kamil karangan Ibnu Athir, 13 jilid. Tarikh At-Tabari, Tarikh Umam Al-Muluk karangan Abi Ja'far At-Tabari, 10 jilid. Tarikhul Hawdal Islamiyah karangan Profesor Dr. Ahmad Syalabi, 9 jilid. Fadlul Islam, Dul Islam, Durul Islam, Yaumul Islam, Ahmad Amin, 8 jilid. Baru tahu cerita yang aneh-aneh kayak gini ini. Ente bacanya terjemahan Khulasatu, sombongnya Masya Allah. Ya nggak ada goblok. Makanya kalau orang ngomong Kanjeng Nabi nggak usah mensyafaati, biarkan saja, nggak usah diladeni. Diladeni betul? Biar yang dapat syafaat khusus orang NU saja. Oh termalah. Paham betul? Qara'na fid duha wala saufa yu'ti fa asarra qulubana dzakal ata'u hasyaka ya Rasulullah hitarullah wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Kata Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, saya baca surat Ad-Duha. Dalam surat Ad-Duha ada ayat bunyinya wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, kamu minta apa saja akan saya beri, kata Allah. Minta apa saja akan saya kasih. Fatarda, sampai kamu senang, sampai kamu plong rasanya, sampai kamu puas lah. Minta apa saja. Nah, Rasulullah kira-kira ridho tidak melihat harga NU disiksa? Boten. Hasyaka ya Rasulullah tarda. Tidak mungkin Rasulullah ridho. Wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Kalau melihat kita di antara kita ada yang disiksa, insya Allah yang percaya ini semuanya min ashabil jannah. Paham betul? Ini maksudnya bukan hanya masalah amin ya, masalah siap apa enggak. Siap? Siap? Nah, Rasulullah dipuji karo Gusti Allah di Quran bukan gantengnya, bukan suksesnya, bukan pinternya. Padahal Rasulullah yo ganteng, yo gagah, yo pinter, yo sukses. Dipuji betul? Allah memuji Rasulullah akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin. Maka umatnya panjenengan kalau pengen dipuji karo Allah, akhlaknya harus baik. Bukan hanya ilmu, bukan hanya prestasi, bukan hanya ganteng, bukan hanya kaya, tapi apanya? Akhlaknya. Siap? Tenan? Wa innamal umamul akhlaqu mabaqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabatnya bangsa tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Bukan agamanya. Contoh, negara Afghanistan 100% muslim. Setunggal mawon, satu orang saja, nggak ada non muslim. Muslim kabeh. Madhabnya Hanafi. Akidahnya Maturidiyah. Tarekat Naqsyabandiyah. 1% Syiah. 99% Hanafi. Perang saudara sudah 40 tahun. Pada Sumat hanya 7 suku. Paten-patenan, bom-boman. Pasar dibom. Madrasah dibom. Rumah sakit dibom. Masjid orang sholat dibom. Orang maulid Nabi dibom. Akhlaknya runcak orang Afghanistan. Padahal 100% ayo
Panjenengan pengen buatan mereka? Buatan coba. Wali Islam tuh. Jalan-jalan yuk ke Afghanistan yuk, jalan-jalan yuk. Santai, liburan Afghanistan, pengen buatan? Paling Muslim 100%. Sebaliknya, negara Jepang, negara penipu Jepang, bukan Islam, bukan Kristen, bukan Yahudi, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Konghucu. Agamanya namanya Shinto. Apa namanya? Tapi di Jepang tidak ada copet, tidak ada pencuri, tidak ada perampok, tidak ada calo, tidak ada penipu pembohong. Agamanya nggak jelas, tapi akhlaknya orang Jepang baik, Bu. Tidak ada sampah puntung rokok satu pun di jalan. Waktu sepak bola Jepang, kesebelasan Jepang main di Qatar internasional, puluhan ribu anak Jepang nonton. Puluhan ribu anak Jepang nonton, mensupport kesebelasannya main sepak bola. Bubar selesai, bekasnya anak Jepang bersih. Gak ada kulit kacang satu pun gak ada. Plastik satu pun gak ada. Diringkes dewe-dewe, dibuang ke tong sampah masing-masing. Panjenengan ngoten mboten panjenengan? Jawab, panjenengan ngoten mboten? Mboten. Baru Islam NU badal, Islam NU pisan badal. Orang Jepang agamanya Shinto. Mboten Kristen, mboten Yahudi, mboten apalagi Islam. Akhlaknya baik. Tidak ada pejabat korupsi. Heran mendengar di Indonesia ada hakim disuap, jaksa disuap, polisi disuap. Heran orang Jepang, heran. Nggak ada di Jepang. Apa? Dudu wedin rokok. Orang ngerti rokok Jepang, nggak ngerti rakam Jepang itu. Malu, malu. Kalau saya korupsi, anak saya malu dong. Saya korupsi di penjara, anak malu, cucu malu, ponakan mantu besan malu, kakak adik keluarga. Jenengan gak ada malu buatin jenengan. Itu orang Jepang tuh, Masya Allah. Tidak ada calo, penipu. Polisi buatin wonten teng Tokyo niku. Supir tertib dewe-dewe. Coba di Indonesia, gak ada polisi lalu lintas 3 hari aja. Wah, tabrakan tok isinya. Pelanggaran tok isinya. Di Jepang tanpa polisi tertib. Masyarakatnya sudah tertib sendiri-sendiri. Paham boten? Berarti akhlaknya baik walaupun agamanya jelas nggak jelas. Akhlaknya baik, martabatnya mulia terhormat. Dunia semua menghormati orang Jepang. Bukan agamanya, tapi apanya? Akhlaknya. Orang kalau ingin martabatnya naik, dihormati seluruh masyarakat, akhlaknya harus. Sampun saya dari akhlak panjenengan. Jawab ya Allah, ditakoni dia. Sudah baik belum akhlak panjenengan? Saya pernah pergi ke Australia tahun 2012 dengan istri saya, muter-muter 6 kota ceramah. Terakhir badai wangsul di ibu kota Sydney, belanja di toko-toko kecil lah, anduk, celana, kaos, gantungan kunci, kenang-kenangan. Dapat 2 kardus belanja. Bawa ke hotel. Diberesin, beres. HP kulo hilang. HP kemana ini? Kasur tak wolak-walik, pojok tak wolak-walik. Boten-wonten, hilang wis. Ya wis, hilang ya wis lah, tuku man Jakarta wis. Besok mau pulang. Tidur jam 10 mau tidur, belum. Mau tidur, ada orang ngetok pintu. Saya buka pegawai hotel dengan ada satu orang bawa HP saya. Ini bapak HP-nya ketinggalan di toko saya. Kira-kira kalau HP ketinggalan di warung pripun kira-kira? Akhlak tuh. Bukan agama, bukan. Apa? Akhlak. Saya pernah
pergi ke negara Mali. Ini orang Islam Mali ini. Afrika Barat. Selikur jam dari Jakarta. Dari sini ke Dubai, Aljazair Mali. 6 ormas. Muhammadiyah, Al-Irsyad, Wasliyah, 6 ormas. Di sana 5 hari. Di ibu kota negara Mali namanya kota Tembakto. Tidak ada rumah dikunci pintunya. Tidak ada rumah ditutup jendelanya. Tidak ada mobil masuk garasi. Tidak ada sepeda motor masuk rumah. Sepeda motor ditinggal di halaman. Kuncinya masih gantung. Kira-kira sepeda motor ning latar. Kuncinya masih gantung pripun? Apa mau dicoba apa? Dicoba? Ngetes akhlak orang lain. Sakecamatan Mur. Gak usah kabupaten. Kecamatan nyoba. Sepeda motor gak ada yang masuk rumah. Kunci tinggal masih di motor gantung. Kira-kira selamat bener kira-kira. Akhlak namanya akhlak tuh. Paham betul? Menawi saged panjenengan ngoten, wah terkenal se Indonesia bakal. Kecamatan paling aman. Paling tentram, dijamin aman, selamat. Dompet jatuh, nggak akan ada yang mencuri, pasti dikembalikan. Sepeda motor yang latar, orang tahu hilang. Terkenal bakal, mulia bakal. Paham betul? Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhu mudahabat akhlaquhum dahabu. Akhlaknya mulia, orang bermartabat, dihormati orang. Akhlaknya bejat walaupun orang Islam, walaupun sembahyang 5 waktu wis, puasa Senin Kemis, ya akhlaknya bejat, buatan amanah, buatan jujur, jatuh namanya. Kanjeng Nabi Muhammad itu sifat wajibnya pinten? Jawab berapa? 4. Nomor 1 sifat sidik, sifat jujur. Orang sing ngomong yang wajib jujur itu Kanjeng Nabi. Awake dhewe dudu nabi. Berarti orang wajib. Sing nabi wajib jujur, awake dhewe dudu nabi. Jadi orang wajib jujur. Oh gitu. Satu saja sifat sidik. Satu saja. Sifat sidik hilang, minyak goreng hilang. Sifat sidik hilang, 8 triliun hilang. Yang Kominfo, Kementerian Kominfo, ini lagi ada korupsi 8 triliun. Ini gue tuku kerupuk piro. Dulu Setia Novanto, ketua DPR, ketua Golkar, korupsi 2,5 triliun, kita kaget. 2,5 triliun korupsinya, kita kaget. Sekarang lebih lagi, 8 triliun. Masya Allah. Sifat sidik hilang. Negara hancur. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau sifat jujur hilang, kebenaran hilang, al-haq kalah karo hawa nafsu, maka rusaklah, hancurlah tatanan kehidupan ini. Korupsi 10 juta, negara rugi. Korupsi 50 juta, negara rugi. Korupsi 1 juta, negara rugi. Korupsi 1 triliun sampai 8 triliun, negara hancur. Paham boten? Panjenengan korupsi jadi pejabat, korupsi 10 juta, 20 juta, negara rugi. Rugi namanya. Tapi nggak hancur, nggak hancur. Tapi korupsi 2 triliun, 8 triliun, negara bangkrut, hancur bakal. Paham boten? Mereka itu menghancurkan negara, hukumnya apa? Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu yas'auna fil ardi fasada ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqata aydihim warjuluhum min khilaf wa aw yunfaw min ard. Orang yang menghancurkan tatanan negara, hukumannya yuqattalu dibunuh, yusallabu disalib, tuqata aydihim warjuluhum dipotong 2 kaki 2 tangannya, yusallabu disalib, buang ke laut. Kalau korupsi di penjara, korupsi 3 tahun, 6 tahun, 10 tahun korupsi. Tapi kalau menghancurkan negara, enggak
gara sidik-sidik korupsinya triliunan, hukumannya harus dibunuh, potong 2 tangan 2 kaki, salib, buang ke laut. Paham boten? Yang menghancurkan ekonomi adalah korupsi para pejabatnya. Di mana-mana itu, di mana-mana. Di Jepang tidak ada orang korupsi, agamanya bukan Islam. Di Singapura tidak ada korupsi, agamanya bukan Islam. New Zealand tidak ada pejabat korupsi, agamanya bukan Islam. Dan ahli sunnah wal jamaah harus tidak korupsi, harus bersih. Ngoten nggih? Cekap semanten mawon, muga-muga wonten manfaatipun. Mohon maaf kalau perkataan yang kurang sopan, memang kurang mboten sopan, ngomong Cirebon kasar. Nyuwun pangapunten. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.